Sudah berdoa tadi? Oke, kalau sudah berdoa, kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu menyambung materi sebelumnya tentang menu dan ikon. Nah, hari ini kita belajar tentang apa itu fungsi dari menu dan ikon pada Microsoft Office 2010. Nah, sebelumnya diingatkan kembali apa itu menu. Menu adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan mengolah kata pada Microsoft Word. Nah, bila diklik salah satu menu tersebut, akan tampil sekelompok menu atau ikon lain yang berhubungan dengannya. Nah, sedangkan ikon itu apa? Ikon adalah kumpulan perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan khususnya perintah yang sering kita gunakan intinya ya. Nah, kemudian fungsi ikon-ikon pada menu bar. Nah, apa aja fungsi ikon-ikon pada menu bar? Pertama, ikon pada menu home dulu. Yang pertama, pada menu home bagian clipboard terdapat 4 ikon, yaitu yang pertama ini dia. Nah, apa fungsi mereka? Pertama, kita bahas dulu yang namanya cut yang bentuk gunting, itu untuk memindahkan kata yang selanjutnya ditampilkan oleh ikon paste. Kemudian copy. Nah, nomor 2 nih copy ya, ada copy pastenya ya ini ya, copy untuk menggandakan kata yang kita copy, dan kemudian paste untuk menampilkan kata yang telah di copy atau di cut ya. Kemudian format pointer untuk mengubah format tulisan pada kata yang kita pilih. Kemudian pada submenu font terdapat beberapa ikon, yaitu yang pertama, nah ini dia. Ini menu font namanya, ini ikon-ikon yang di sini ini ya, memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian ikon yang huruf B ini bold untuk menebalkan tulisan. Kemudian italics ini untuk memiringkan tulisan. Berarti kita pengen tulisan kita miring, itu menggunakan italics. Kemudian underline. Nah, underline ini untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Dan yang keempat, sticker drop ini fungsinya untuk memberikan garis pada tulisan. Nah, kalau yang underline ini bentuknya misal kita klik, nanti kita blok aja ini yang sudah kita tulis, nanti blok kita tinggal klik underline, makanya akan muncul garis di bawah tulisan seperti ini ya. Kemudian ada namanya subscript untuk membuat huruf kecil tepat setelah huruf yang kita ketik di bagian kanan bawah tulisan, seperti ini dia. Nah, misal kemudian untuk yang di atasnya lagi superscript, ini untuk membuat huruf kecil tepat setelah huruf yang kita ketik di bagian kanan atas, tapi dia bentuknya di atas ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya change case untuk mengatur gaya penulisan di dokumen yang sedang kita buat. Ini change ya, mengganti penulisannya, mau huruf besar atau huruf kecil. Kemudian text highlights ini untuk memberikan warna pada kata yang kita blok, misal font color. Nah, ini gunanya untuk mewarnai tulisan. Clear formatting untuk menghilangkan format-format penulisan. Kemudian ada namanya grow and shrink font, membesarkan dan mengecilkan tulisan. Kemudian ada namanya calibri border, ini maksudnya kolom font dan size font, ini untuk mengatur huruf tulisan dan ukuran hurufnya. Di sini nanti kita bisa atur tuh tulisannya. Ini dia bold, numbering, dan multiple list. Nah, baik berupa bullet ataupun angka. Nah, yang ini berikutnya lagi untuk menggeser ke kiri. Increasing indent untuk menggeser data ke arah kanan. Kemudian ada namanya Alex left untuk memformat data rata kiri. Kemudian center untuk memformat data rata tengah. Kemudian ini dia tengah-tengah berarti ya. Kemudian like ring ini untuk memformat data rata-rata kanan. Nah, ini dia rata kanan. Kemudian rata kiri kanan itu namanya just TV ya, untuk mengatur rata kiri kanan. Kemudian ada namanya line spacing. Nah, ini maksudnya untuk mengatur spasi itu ya antara baris pertama dengan baris kedua. Nah, kemudian ada namanya
ikon pada menu insert. Apa saja ikon pada menu insert? Ini mereka ikon-ikonnya. Ini insert, berarti ini semuanya adalah ikon-ikon pada menu insert. Ada banyak kan? Yang pertama kita bahas dulu ikon cover dan cover text untuk memberikan cover pada dokumen yang kita buat. Kemudian black text untuk membuka dokumen baru yang masih kosong. Ini dia, kita klik aja dia, nanti kalau misalnya kita klik maka akan keluar dokumen baru. Ya, yang masih kosong. Berarti sama halnya dengan dari ini membuat dokumen baru. Kemudian adanya fixed breaks untuk memberikan jarak pada tulisan di dokumen. Kemudian ada tabel ya untuk menginsertkan atau masukkan tabel pada dokumen yang kita buat. Kemudian ada namanya picture untuk menginsertkan, memasukkan gambar dari file pada dokumen yang kita buat. Kemudian ada clip art untuk menginsertkan atau masukkan clip art, drawing, movie, sound pada dokumen yang kita buat. Nanti kalau kita mau bikin ada clip art, klik aja di sini, nanti ada banyak pilihannya. Kemudian ada namanya surface untuk menginsertkan atau memasukkan bentuk-bentuk, baik itu segitiga, persegi panjang, kemudian tanda panah dan lain-lainnya pada dokumen yang kita buat. Kemudian ada smart art untuk menginsertkan atau memasukkan grafik komunikasi. Misalkan ini mau tanda panah, mau tanda ini, bentuknya banyak, ya. Kemudian ada yang namanya ini card untuk menginsertkan atau memasukkan diagram. Berarti ini digunakan untuk memasukkan diagram, baik diagram batang nanti atau diagram apa yang kita mau. Itu yang digunakan pada diagram dokumen yang kita buat. Itu dia ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, masih menu pada insert. Nah, apa lagi menunya? Nomor 10 itu ada namanya ikon links. Perintah links fungsinya untuk menghubungkan ke dokumen lain maupun ke internet. Jadi ini gunanya untuk menghubungkan ke dokumen lain maupun ke internet. Kemudian ada namanya header untuk memasukkan catatan di atas dokumen. Misal kita punya dokumen, masuk catatannya di atas. Kemudian ada footer untuk memasukkan catatan di bawah dokumen, ya. Untuk masukkan catatan di bawah dokumen. Kemudian ada yang namanya fixed number untuk memasukkan halaman pada lembar kerja. Jadi kalau mau bikin halaman, baik di tengah, di pinggir, berarti kita hanya klik fixed number-nya aja. Kemudian ada namanya text box. Nah, untuk menginsertkan kotak yang dapat diisikan teks. Nah, kemudian ada namanya drop cap untuk membuat huruf pertama dalam paragraf menjadi huruf besar. Nah, itu dia menu-menunya. Masih juga dengan menu insert, word art. Fungsinya untuk memasukkan huruf hias ke dalam dokumen. Objek untuk memasukkan objek. Nanti kalau kita klik objek ini, nanti ada banyak pilihannya. Mau rumus juga bisa di sini semuanya. Berikutnya, date and time untuk menginsertkan tanggal dan waktu ke dalam dokumen. Jadi kalau kita masuk dokumen, mau bikin tanggal dan waktunya, ini dia. Tinggal klik aja date and time-nya. Mana dia? Nah, di sini ada. Nah, ini dia. Kemudian quick part untuk memasukkan kata-kata dengan cepat dalam bentuk dokumen. Kemudian ada signature line. Ini gunanya untuk memasukkan garis tanda tangan ke dalam lembar kerja. Ya. Equation untuk memunculkan fungsi matematika. Di sini juga equation ini juga berguna untuk membuat rumus ya. Yang ini di sini juga ada, di sini juga ada. Tergantung kita senangnya pakai di sini atau di sini. Dan kemudian ada yang namanya simbol. Simbol ini untuk masukkan simbol-simbol ke dalam dokumen. Di sini ada banyak simbol-simbol. Kita pilih yang mana, itu tergantung kita mau guna yang mana. Di sini banyak simbol-simbolnya. Tinggal kita klik saja. Oke, sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz ucapkan kepada antum semua yang telah menyimak videonya. Jika terdapat kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Ya, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.